ayah daripada guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syafii. Beliau menjelaskan di dalam kalamnya, idza sami'al insan al-akhlaq nabawiyah, jikalau seseorang ini mendengarkan tentang akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yang harus dilakukan adalah dua. Apa? Yang pertama, beliau mengatakan yata'allaq wa yatakhallaq. Yata'allaq maknanya ketika kita mendengarkan sifat-sifat Nabi atau sejarah riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yata'allaq. Yata'allaq itu adalah kita kuatkan ikatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya kira-kira apa amalan yang bisa menguatkan ikatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dengan hadirin semacam ini, kita mendengarkan sejarah riwayat hidup Nabi, ya, kita dengarkan nasihat-nasihat tentang Nabi Muhammad SAW, itu akan menimbulkan rasa sayang dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan itu ikatan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan jauh lebih kuat. Ya, nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, bisa dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita di bulan Rabiul Awal ini, ya, kita menyibukkan diri kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara apapun. Ya, kita solawat itu nggak harus cuma pakai sirwah yang panjang. Mungkin ada beberapa orang yang solawatnya sehari sampai 10.000 kali. Jadi kalau 10.000 kali baca solawat Ibrahimiyah ngotot dah. Solawat Ibrahimiyah panjang. Bisa kita dengan sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, itu semua termasuk sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua sholawat yang kita baca, ya, apapun yang kita baca, pastinya sholawat tersebut akan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, yang mana malaikat itu adalah tugasnya untuk menyampaikan sholawat umatnya Nabi kepada Nabi Muhammad SAW beserta nama-nama kita. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malaikat menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sholawat dari bulan bin bulan fulani dari Jodipan misalnya. Ya, semua lengkap dengan alamatnya. Maka nama-nama kita ketika kita kumpul di tempat yang berbarokah ini akan disodorkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan itu Nabi akan senang dengan apa yang kita lakukan. Karena dalam suatu hadis, ya, Nabi SAW beliau bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ya, masa hidupku ini baik untuk kalian, dan masa meninggalku, setelah meninggalku, baik untuk kalian, kata Nabi SAW. Maka Nabi menjelaskan, hayati khairun lakum, di masa hidupku baik untuk kalian. Kenapa alasannya? Karena apa? Karena saya ini mensyariatkan suatu syariat kepada kalian, menjelaskan halal, haram, semua syariat Nabi Muhammad SAW itu dijelaskan ketika hidupnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu baik untuk kalian. Wa mamati khairun lakum, dan adapun setelah meninggalku lebih baik buat kalian, kata Nabi SAW. Maksudnya apa? Nabi menjelaskan, tu'radu alayya a'malukum. Ya, ini sebenarnya hadis ini apa ngeri-ngeri sedap ya hadis. Ya, tu'radu alayya a'malukum. Ya, amalan-amalan kita akan disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. In wajadu fi khairan. Maka Nabi mengatakan, jika saya mendapati amalan-amalan tersebut baik, hamidullah ta'ala. Ya, berarti semua amalan kita ini disodorkan kepada Nabi sekarang. Kalau Nabi melihat daripada amalan-amalan umatnya kebaikan, maka hamidullah ta'ala. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amalan kita ini bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW.